Hari ini Komisi Pemilihan Umum akan mengumumkan hasil penghitungan manual pemilu 2024. Apa saja yang menjadi catatan evaluasi dalam rekapitulasi KPU selama ini. Kita bahas malam ini bersama analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta, Ubedillah Badrun. Selamat malam. Selamat malam. Pak, sejauh ini apa saja catatan Anda dalam proses rekapitulasi yang dilakukan KPU? Saya kira sebetulnya banyak ya catatan untuk KPU karena sepertinya KPU episode ini menurut saya kurang begitu menunjukkan profesionalitasnya sebagaimana di dalam Undang-Undang KPU. Itu sejak awal sebetulnya dari pendaftaran, kemudian perhitungan yang kemudian sedikit terganggu dengan sirekap yang bermasalah karena ternyata kemudian data-data yang ada di sirekap tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam atau yang ada di dalam TPS-TPS. Banyak angka yang berubah, kemudian di saat yang sama juga kita menemukan memang banyak data-data yang tidak cocok dengan temuan dari para tim dan relawan, baik tim calon presiden, wakil presiden maupun tim dari partai politik peserta pemilu. Dan itu kemudian dikonfirmasi dan akhirnya kemudian terjadi diantaranya pemilihan suara ulang di ribuan TPS begitu. Jadi itu sebetulnya menunjukkan bahwa KPU belum seideal atau tidak sesuai dengan seharusnya KPU jalankan, yaitu seluruh proses pelanggaran pemilu lalu kemudian perhitungan itu mestinya betul-betul memperhatikan sisi-sisi profesionalitasnya sebagai penyelenggara pemilihan umum. Kemudian hal lain saya kira catatan lain diantaranya soal bagaimana kemudian KPU membangun argumen ketika ada protes-protes dari para saksi misalnya. Jadi argumen yang seringkali muncul misalnya dari komisioner, kalau Anda berdalil maka Anda harus buktikan. Kira-kira begitu kan, Pak, menggunakan logika hukum. Sebetulnya cara narasi semacam itu tidak diperlukan oleh seorang anggota atau komisioner KPU. Yang perlu dilakukan oleh KPU adalah menyelidiki atau meyakini atau mencoba untuk menyelidiki kemudian membangun keyakinan benar apa tidak tuh argumen dari para saksi. Kalau kemudian para saksi protes terhadap pengumuman KPU. Jadi bukan kemudian mengalihkan persoalan menggunakan logika hukum sehingga kemudian menimbulkan resistensi dari para saksi dan para kontestan pemilu. Sehingga kemudian menimbulkan citra negatif pada KPU itu sendiri. Jadi makin menumpuk nih sebetulnya citra negatif pada KPU. Selain KPU yang sudah 4 kali diputuskan oleh Dewan Kehormatan Pelanggaran Pemilu atau DKPP itu bahwa komisioner KPU telah melakukan pelanggaran etik 4 kali dalam urusan pemilu ini. Jadi sebetulnya itu yang membuat publik saya kira kepercayaan kepada KPU sangat berkurang begitu. Oke, dari banyak catatan tadi mungkin kita bisa bahas satu persatu. Kita mulai dari tadi ada katakan KPU tidak menunjukkan profesionalitas dari pendaftaran hingga sirekap dan berbagai permasalahan lainnya. Kita mulai dari pendaftaran. Apa yang menjadi masalah utama yang dilakukan KPU dalam proses pendaftaran baik itu dari partai politik sendiri hingga akhirnya proses pendaftaran capres-cawapres? Catatan saya misalnya dari pendaftaran partai politik misalnya, kita menemukan catatan bahwa KPU dalam tanda petik, tapi sudah terbukti sih melakukan pelanggaran etik di situ, bermain mata dengan para partai politik, terutama partai politik kecil. Pada waktu itu misalnya ada putusan KPU yang mengatakan bahwa partai tertentu, sebutkan saja misalnya Partai Umat dinyatakan tidak lolos verifikasi. Tapi kemudian setelah begitu dan ditafsirkan oleh penyelenggara pemilu tingkat daerah itu semacam perintah dari KPU pusat begitu. Itu diantaranya itu belum partai-partai kecil yang lain yang kemudian menimbulkan masalah. Itu dari pendaftaran partai politik. Kemudian dari pendaftaran capres misalnya kita tahu pendaftaran calon presiden wakil presiden 02 itu
adalah pendaftaran terakhir, ya itu tanggal 25, ya kan, episode sampai tanggal 27 itu kan proses proses pendaftaran dari Capres 02 terakhir, pendaftarannya, dan ternyata waktu menerima pendaftaran 02 itu masih menggunakan PKPU yang lama. Jadi PKPU tahun 2023 itu menyebutkan bahwa calon presiden dan wakil presiden itu memang diantara syaratnya harus berusia 40 tahun. Jadi PKPU-nya masih menggunakan PKPU 2023 itu, tapi kemudian KPU menerima saja pendaftaran itu, padahal di aturannya tidak boleh. Nah, itu yang kemudian dilaporkan oleh teman-teman ke DKPP, ke Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu itu kemudian diputuskan oleh DKPP bahwa saudara ketua KPU dan seluruh komisioner KPU telah melakukan pelanggaran etik karena tidak menyelenggarakan proses administrasi penerimaan capres itu secara profesional sebagaimana dalam aturan PKPU yang harusnya dijalankan. Jadi bayangkan di tengah proses pendaftaran saja ada 2 cacat etik di situ, itu yang kemudian membuat para akademisi, para saintis politik ini heran sebetulnya. Mengapa KPU ini kok banyak sekali melanggar etik di dalam proses pelanggaran pemilu kali ini? Artinya perilaku komisioner ini sebetulnya ditengarai ikut terlibat di dalam kontestasi. Kalau kemudian kasus pendaftaran partai politik ditemukan melanggar etik, kasus pendaftaran capres juga ditemukan melanggar etik. Jadi catatan buruk ini yang kemudian kita bisa melihat bahwa hampir seluruh proses pelanggaran pemilu ini kemudian bermasalah. Termasuk tadi persoalan kuota termasuk juga persoalan kuota perempuan dan lain-lain. Jadi ada catatan pelanggaran etik yang cukup, ya saya sebetulnya cukup berat karena sudah 4 kali melakukan pelanggaran etik KPU itu. Nah, dari sisi pendaftaran saja, Mas Reza, itu sudah seperti itu. Bagaimana kemudian kita meredam orang untuk agar percaya pada KPU. Jadi public distrust itu sudah terlanjur cukup meluas sejak episode pendaftaran. Lalu kemudian begitu pelanggaran pemilu, kita temukan ternyata ada juga yang DPT-nya ternyata berlebih gitu. Kemudian ada yang data proses ketika mereka ke TPS misalnya menemukan ada kartu suara yang sudah tercoblos dan lain-lain. Jadi banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang menyangkut tidak profesionalnya KPU ini. Makanya ketika perhitungan itu jadi persoalan, termasuk Sirekap. Sirekap ini kan sebetulnya saya sih sebutnya sebagai sampah KPU yang berbiaya mahal, yang seharusnya bisa menjadi fungsi kontrol terhadap perhitungan manual, tapi yang terjadi justru kekacauan begitu dari Sirekap itu. Sehingga Sirekap pun dihentikan. Sebelum kita masuk ke Sirekap, kita urutkan dulu. Pendaftaran tadi mulai banyak masalah, adanya tadi saya mengutip apa yang Anda katakan, ada yang main mata dengan partai misalnya, lalu penggunaan PKPU yang lama dan sebagainya. Lalu kita masuk ke proses pemilunya begitu ya. Tadi Anda katakan Anda bicara mengenai DPT begitu. Ini yang juga menjadi sorotan warganet terutama adalah ketika memasukkan DPT online, mengecek dengan angka sembarangan juga ternyata namanya ada begitu ya. Permasalahan apa lagi yang Anda temukan dalam proses pemilu yang terjadi kemarin? Dalam proses kan kemudian kita juga menemukan misalnya bagaimana intervensi kekuasaan itu terjadi dalam proses pemilunya. Misalnya aparat mencoba untuk semacam menakut-nakuti warga, menakut-nakuti kepala desa. Ini yang saya kira yang dilaporkan dari 2 kubu itu sama tuh, persoalan pemanfaatan aparat untuk memberi efek kepada kepala desa atau warga sipil untuk menentukan pilihan. Jadi ada dalam prosesnya ada intervensi di situ yang kemudian saya kira ini perlu diungkap. Kita nggak menuduh, tetapi fakta empiriknya terjadi dan itu harus diungkap. Siapa sih sebetulnya di balik intervensi aparat terhadap misalnya aparat-aparat desa. Siapa di belakang mereka sehingga kemudian intervensinya begitu kencang misalnya. Terus bagaimana juga misalnya dalam proses ini juga memanfaatkan struktur birokrasi misalnya. Ada rekaman yang beredar dan
diyakini itu adalah rekaman yang benar begitu, bagaimana kemudian dalam rekaman itu menunjukkan ada semacam perintah dari istana terhadap Menteri Agama misalnya untuk target presentasi perolehan di jaringan Kementerian Agama untuk mendapatkan suara elektoral misalnya. Jadi dalam proses ini ada intervensi yang terbaca oleh publik dan dalam perspektif kami sebagai saintis, kalau ada tanda-tanda yang menunjukkan itu sebuah praktek kecurangan pemilu, nah tanda itu kan perlu diungkap. Hmm. Kalau tanda itu tidak diungkap, dia akan menimbulkan tafsir yang liar. Nah problemnya hari ini, tanda-tanda itu nggak mau diungkap. Siapa sebetulnya aktor di balik proses bekerjanya struktur kekuasaan yang melakukan intervensi, termasuk struktur aparat yang melakukan intervensi terhadap misalnya aparat di desa dan warga sipil sampai ke tingkat desa. Nah, itu dalam proses ini banyak Mas Reza problemnya, termasuk dalam proses ketika hari-hari menjelang pemilu kita ada catatan bagaimana kemudian sembako beredar, rupiah beredar, bahkan tidak hanya sembako, wajan, panci dan lain-lain itu juga beredar gitu. Itu bagaimana itu bisa terjadi? Dan itu dilakukan secara vulgar misalnya. Jadi proses elektoralnya di awal bermasalah, bahkan dimulai dari misalnya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90, lalu proses pendaftaran bermasalah, lalu proses menjelang hari pemilihan bermasalah, karena banyak tanda-tanda intervensi itu, lalu di hari pemilihan di situ juga kita menemukan banyak peristiwa orang menerima uang misalnya, ada yang ratusan ribu, bahkan ada yang 1 juta dan lain-lain. Itu saya kira peristiwa-peristiwa yang membuat pemilu ini menurut saya memang dalam catatan politik ya sebagai akademisi saya melihat ini pemilu terburuk sepanjang sejarah pasca reformasi sebetulnya. Jadi saya sebenarnya sedih juga di kalangan akademisi. Kenapa bangsa ini harusnya makin melek digital sekarang kok makin buruk demokrasinya. Jadi salah menjalankan negara ini, salah dijalankan dalam proses politik ini. Ada cara misalnya keliru dalam menjalankannya, seolah-olah memanfaatkan teknologi untuk kepentingan elektoral yang merupakan bagian dari kekuasaan, tapi tidak memanfaatkan teknologi untuk membuat demokrasi menjadi berkualitas. Itu keliru besarnya di situ tuh. Baik. Mestinya teknologi yang berkembang ini harusnya dijadikan untuk membuat pemilu lebih berkualitas. Ada kontrol dari publik. Itu yang disebut dengan digital demokrasi. Oke, keresahan-keresahan ini juga disampaikan oleh banyak pihak. Tadi ada katakan ada pihak akademisi juga menyampaikan bagaimana pandangan mereka.